Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makan aw hadzal masjidil mubarak. Thumma salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tentunya kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan yang masih Allah titipkan, nikmat kesempatan yang juga masih Allah anugerahi kepada kita, karena Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya nikmat kesempatan bahwa minimal sebuah tidak sadar orang yang Allah izinkan untuk bisa berkumpul melaksanakan sholat subuh jamaah. Jadi aku tadi dari Lubuk Bayo itu jalan lapik. Kira di siku karya sakarya aja. Nah, kan subhanallah, insyaallah kita memuji Allah nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk Allah masih izinkan kita beribadah dan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan tak kalah pentingnya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling harus kita syukuri dan kemudian kita memuji Allah untuk nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu adalah nikmat keimanan. Maka nikmat keimanan ini seluruh ulama mengatakan, sepakat ulama, adalah sebaik-baik nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang mendapatkan nikmat keimanan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala, kalau orang yang wahai Allah nikmat keimanan, bahwa dijamin mana nikmat kesehatan darinya, kalau nyo punya nikmat keimanan, nyo akan tetap merasa cukup dan akan mengumpat kepada Allah, karena nyo yakin walaupun tidak dia nikmat kesehatan, tapi nikmat keimanan tadi cukup bagi dia untuk bersyukur kepada Allah dan tetap tegar menjalani kehidupan. Dan misalnya pada awalnya seseorang terlihat kecukupan, misalnya rasanya biasa-biasa atau bahkan di bawah tetangga-tetangga, di bawah saudara-saudaranya secara rezeki, tapi ketika seseorang itu Allah titipkan nikmat keimanan kepadanya, maka rezeki yang juga mungkin biasa-biasa saja akan menjadi cukup baginya, dan dia tidak akan juga menempatkan Allah, tidak akan mengeluh dalam hidupnya karena nikmat keimanan yang sudah Allah berikan. Maka sekali lagi nikmat keimanan ini adalah sebaik-baik nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Dan Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebelum kita lebih jauh pada kesempatan kali ini, ada hal yang ingin saya bagikan terlebih dahulu terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu surah, bagian dari surah-surah terakhir dalam mushaf Al-Qur'an, surah yang terletak di juz 29, yaitu surah Al-Qiyamah atau surah Al-Qiyamah. Maka mari kita sedikit mentadaburi terlebih dahulu apa yang Allah firmankan dalam surah Al-Qiyamah tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya banana bal yuridul insanu liyafjura amama. Allah berfirman, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan, aku bersumpah demi hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku juga bersumpah, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan jiwa-jiwa yang penuh dengan penyesalan. Jiwa-jiwa yang penuh penyesalan. Nafsul lawwamah atau nafsu lawwamah itu, Pak, itu dijelaskan oleh ulama. Ada yang nafsul lawwamah itu artinya jiwa yang cenderung kepada perbuatan buruk. Tapi kalau dari mushaf Al-Qur'an atau Quran ini buat jadi arti itu, maka diartikan itu dengan arti jiwa yang penuh dengan penyesalan dan mengatur Kemenak, Kementerian Agama menerjemahkan demikian, karena memang kalau di tafsir Ibnu Katsir itu Pak dijelaskan nafsul lawwamah itu diantaranya dijelaskan oleh Al-Mujahid, namanya Pak, di antara mufassir yang salaf gitu. Maka Mujahid ini menjelaskan maksud dari kata nafsul lawwamah itu adalah jiwa yang penuh dengan penyesalan.
Maka Allah bersumpah, setelah Allah bersumpah dengan hari kiamat, Allah bersumpah dengan aku juga bersumpah wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku juga bersumpah kata Allah dengan jiwa-jiwa yang penuh dengan penyesalan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hal yang perlu kita perhatikan. Bahwa ada satu rahasia yang Allah anugerahkan kepada kita dan ini mungkin jarang kita sadari atau mungkin di antara kita sudah menyadarinya. Apa itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala? Untuk setiap penciptaan manusia, untuk setiap Allah ketika menciptakan kita, manusia manusia orang kafir, atau yang beriman, atau yang muslim, tapi sesuatu itu pasti dia jadi apa tuh Pak? Kalau istilah wakilnya itu mungkin alarm Pak, alarm atau sensor, alat sensor. Jadi alarm itu Pak adalah sesuatu yang ketika kita melakukan kesalahan Pak, di antara awak mungkin tak ada yang selamat dari dosa dan apa, pasti awak melakukan kesalahan dalam kehidupan kita. Namun Allah anugerahkan juga kita, baik itu orang kafir sekalipun, Allah juga akan menganugerahkan ketika awak melakukan kesalahan, maka akan ada alarm yang Allah berikan kepada kita. Ada alarm yang Allah titipkan dalam jiwa kita, mulai dari kita ketika kita dilahirkan. Apa alarmnya itu Pak? Perasaan bersalah tadi, nafsul lawwamah, perasaan bersalah. Karena nantinya perasaan bersalah inilah kalau Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala memperhatikan, awak setiap melakukan kesalahan Pak, setiap melakukan dosa merasa bersalah tak sudah tuh Pak? Jujur saja ke dalam hati orang, misalnya awak tiba-tiba membentak orang misalnya kan, awak sedang berkomunikasi saudara awak tiba-tiba tak kare suara awak, walaupun awak mungkin nak minta maaf tapi dalam hati awak kadang merasa bersalah awak terhadap diri awak seorang. Atau mungkin ada dosa yang orang lain mungkin nak mencarinya lupa, tapi awak mengetahui kalau awak melakukan dosa, merasa bersalah. Dan ini adalah bentuk alarm yang Allah berikan kepada setiap kita, alarm dalam jiwa kita. Dan ada PR-nya Pak. Mungkin kalau Bapak Ibu kalau bangun pagi itu nak perlu pakai alarm dalam aku. Tapi kalau nak bodoh-bodoh kadang masih pada dulu tuh. Misalnya mau contoh silakan diri aku. Jadi kalau misalnya kadang alarm itu di set jam sampai Pak, dipasang jam sampai misalnya kan, atau jam setengah sampai gitu. Kadang kalau misalnya awak tak jago jam setengah sampai itu Pak, tapi awak biasa diri untuk melewatkan alarm itu tak jago ada. Besok paginya Pak, ada kemungkinan lain alarm itu nak akan menjaga lain. Kalau sekali saya mau kan ngapain alarm itu, atau mungkin hari kedua kan bunyilah alarm itu balik jam setengah sampai, itu biarlah aja. Atau mungkin di hari ketiga bunyilah alarm itu sampai aja. Mungkin masih jago Jawa, tapi masih awak abaikan ada kemungkinan besok-besoknya itu pas alarm mau bunyi anak ada jago. Di sini kita memahami juga begitu juga ketika Allah memberikan alarm dan sensor kepada hati kita, perasaan bersalah tadi di mana ketika mungkin kita melakukan kesalahan berulang-ulang, dosa yang kita lakukan terus-menerus, ada kemungkinan nantinya sensor yang telah Allah berikan kepada kita, alarm yang telah Allah titipkan dalam jiwa kita itu kita khawatirkan nantinya menjadi mati. Maka tak heran kalau ketika ada orang yang melakukan dosa itu paknya sudah tu nak merasa bersalah. Ada orang yang ketika melakukan kesalahan itu biasa-biasa saja nak menganggap itu sebagai kesalahan. Maka apa yang menyebabkan ini? Maka akhirnya kita mengetahui bahwa ternyata sensor rasa bersalah tadi yang Allah sampaikan tadi, wala uqsimu bin nafsil lawwamah tadi itu telah mati baginya karena ia terlalu sering mengabaikan perasaan bersalah yang telah Allah titipkan dalam setiap dirinya. Maka inilah yang harus kita perhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai akhirnya awak tahu beberapa hal yang kemudian menjadi dosa dalam agama kita, dalam ajaran syariat kita, namun terkadang kita terlupa dan kita sering mengabaikan. Awak anggap kadang ada dosa misalnya, aku biasa saya baru, aku nak kadang-kadangin dosanya. Akhirnya dosa yang sedemikian rupa kita lakukan secara keterusan gitu Pak, katanya akan mengkhawatirkan dirinya, memandikan hati kita dan sensor Allah. Dan sifat manusia itu Allah jelaskan pada ayat-ayat berikutnya dalam surah yang sama itu Pak. Bal yuridul insanu liyafjura amam. Akan tetapi manusia Pak, kata Allah, yuridul insanu liyafjura amam. Manusia itu Pak, pas Allah melakukan kesalahan itu ada beko yang alat sensornya tuh mati.
Yuridul insanu liyafjura amama. Justru masih memikirkan bisu apa dosa yang bisa lakukan ke depannya ya. Ada orang yang juga ada Pak, tapi dosa nya di pagi itu kan besok siang pun dosa yang bisa dikarajuan ya. Sore pun ya. Atau besok pagi pun bisa dikarajuan ya. Dan yang karajuan pun ini dosa Pak dari awal dalam dunia yang akan melakukan dosa. Nah inilah yang berbahaya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, dan ini Allah yang mengingatkan kepada kita dalam suratul Qiyamah, surah Al-Qiyamah. Dan ini juga tentunya nantinya yang perlu sekali kita akhirnya memahami bahwa bukan hal yang gampang-gampang sewa melakukan dosa, bukan hal yang biasa-biasa saja ketika kita melakukan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena mengkhawatirkan jangan sampai beko di hari kiamat. Nah, Allah beko memunculkan awak, karena di hari kiamat beko Pak, walaupun orang-orang yang tadi itu alat sensor dalam hati Pak, di hari kiamat besok pas nyoba mencari Allah, pas nyoba mencari hari kiamat, pastinya akan muncul perasaan bersalah yang jauh lebih besar ketika nyoba menyadari oh iya salah pada dia Pak, belum tekanan. Padahal punya tekanan, padahal itu juga memiliki perasaan bersalah sebagaimana orang beriman memiliki perasaan bersalah. Namun akhirnya karena ia sendiri yang telah mematikan alat sensor yang telah dititipkan kepadanya, yaitu perasaan bersalah tersebut. Dan akhirnya inilah yang tentunya menjadikan kita perlu memahami dan menyadari Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, perlunya kita mengetahui dosa-dosa yang kemudian dianggap biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara singkat dua pembahasan. Kita kembali membahas apa, Bu? Dosa-dosa yang dianggap biasa. Jangan sampai bego karena awal mengetahui dosa dan menganggap dosa-dosa itu biasa. Nah, akhirnya membuat alat sensor kita tadi dikhawatirkan menjadi mati. Nah, kemudian di antara dosa-dosa yang dianggap biasa, yang pertama dijelaskan oleh Rasulullah SAW, dikutip oleh Syekh Shalih ini adalah Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna Allah yanhaakum an tahlifu bi abaikum." Rasulullah SAW itu melarang, Allah kata Rasulullah melarang setiap kalian untuk bersumpah menggunakan nama ayah-ayah kalian. Kemudian maka halifan falyahlif billah. Dan jika memang diantara kalian itu butuh untuk bersumpah, para lo bersumpah Pak, jangan bersumpah kecuali dengan nama Allah. Jadi kan ada kadang sumpah yang sumpah pocong lah, sumpah apa lah kan. Nah, orang yang bersumpah dengan yang selain Allah itu, di hadis lain Rasulullah mengatakan, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, kalau orang dulu Pak di zaman-zaman Nabi, awal-awal keislaman tuh sahabat-sahabat itu biasa bersumpah dengan Ka'bah, dengan nama Bapak demi bapakku, Yubana karena tadi. Nah, jadi walaupun awak kadang dalam percakapan sehari-hari kan perlu meyakinkan orang, tak bersumpah untuk meyakinkan orang kalau ada sesuatu yang akan terjadi. Karena wajar awak bersumpah untuk meyakinkan lawan bicara awak kan. Maka ketika kita pun harus bersumpah kepada Rasulullah SAW, bersumpah dengan nama Allah. Karena ketika kita bersumpah dengan nama selain Allah, maka tentunya ini akan menjadi suatu kesalahan. Bahkan kata Rasulullah, faqad asyrak, itu merupakan bagian dari kesyirikan. Dan hal-hal lainnya yang juga perlu diperhatikan dalam bab ini, kata Syekh Shalih Al-Munajjid, adalah perlunya kita memperhatikan perkataan kita Pak. Jangan sampai ketika awaknya memuji orang, kadang awak ditolong di orang awak bicara, "Dek, kok kalau tidak ada apa aja Allah ini kok mah ayo nak salam yang dek, kok kalau tidak ada rezeki dan apa dia mah dan apa dia ayo rasanya tidak kesampean." Kata-kata yang demikian, kata Syekh Shalih Al-Munajjid, dalam agama kita bukanlah hal yang dibenarkan. Kalaupun awak mau memuji orang Pak, kalimatnya itu bukan Allah dan Anda, bukan terima kasih kepada Allah dan Anda. Jadi bahasanya itu pertama makasih ke Allah dan kemudian kepada Anda yang telah membantu saya. Jadi bisa memahami ya Bu ya. Awal boleh menjadikan kata Allah dan makhluk. Kalau Allah harus memuji orang lain, terima kasih kepada orang yang sabar, makasih kepada Allah terlebih dahulu dan kemudian kalimatnya kemudian berarti sampai dan itu kan kata hukum Pak, seolah-olah Allah itu setara dengan makhluk.
demikian kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Dan kemudian pembahasan yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala pada bab ini kita persingkat saja. Itu adalah dosa yang dianggap biasa adalah duduk bersama orang-orang munafik atau orang-orang fasik. Nah, awal mungkin tidak sampai kepada larangan, Pak. Kalau sekedar berteman, berkenalan, mengetahui itu bertetangga, tidak ada larangan dalam Islam ketika kita harus bertetangga dan hubungan memiliki hubungan baik dengan orang-orang fasik. Jadi orang fasik, Pak, orang munafik, orang kafir sewa disuruh untuk bermuamalah dengan untuk bersikap santun, tetap menjaga hubungan baik. Namun yang disuruh dihindari di sini oleh Allah Subhanahu wa taala adalah beramah tamah atau duduk bersama orang-orang munafik dan orang-orang fasik baik-baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "Wa idza ra'aital ladzina yaquluna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yaqulu fi haditsin ghairi." Apabila kalian melihat orang-orang fasik atau munafik sedang duduk-duduk apa? Jangan satu orang duduk aja orang. Mengapa? Di antara pembicaraan yang selalu dibicarakan oleh orang munafik dan orang fasik itu, Pak, apa, Pak? Mau Allah. Kalau dia tak mau Allah, nyolong Allah Rasul. Kalau tak nyolong Allah Rasul, nyolong Allah syariat. Awak mungkin mengetahui, Pak, akan awak temukan ibu akan mengetahui, Bu, atau bapak-bapak misalnya, ada beberapa orang, Pak, mungkin masing-masing awak punya kenalan lah gitu. So, bayangan ada orang yang sholat subuh saya nak pernah macam lihat sama je. Sholat subuh, sholat zuhur kamu saja nak pernah basuh itu. Sholat asar lo memang nak lawa basuh je. Sholat maghrib sekali pun nak basuh je. Mungkin je kalau kamu saja sekali seminggunya hari Jumat, sekali Jumat saya menjadi atau Idul Adha atau Idul Fitri. Sudah tu beko pas misal bilang pas sopo aja nyo. Pas mengisi agama itu cerita ulama pada ulama sesi kajian ini asalnya awak ceramah misalnya kamu menuntut ilmu awak mendengar ceramah ustaz awak dah pernah menceliknya sebelah awak ada gitu iki apa istilahnya iki mendengar ceramah gitu, atau mendengar kajian ilmu tapi ketika mengkritisi agama Allah hanya nomor satu mana yang menjangkau itu tuh untuk teroris bentuk kami yang menjangkau itu padahal di antara syariat Allah tentunya adalah beko kaji, Pak, hukum jambu itu mulia atau tidaknya itu kan ikhtilafiyah dalam fikih kan, Pak, perbedaan pendapat. Tapi yang kita ketahui bahwa jambu itu tetap bagian dari syariat. Bukan berarti loh dengan gampangnya menghina syariat Allah, Pak. Begitu juga dengan orang yang memakai syar'i misalnya. Ada manusia ibu-ibu misalnya yang telah mulai memakai pakaian syar'i bukan justru hukum mengapa poliran ada orang-orang yang begitu, Pak, yang akan selalu lidahnya berat untuk mengkritisi mungkin tetap larang tapi ketika syariat Allah yang dijadikan olok-olok kan maka perlu kita khawatirkan karena Allah mengatakan dalam salah satu ayat dalam Al-Quran ketika seseorang itu sudah mengolok-olok syariat maka sungguh ia telah kafir dan ketika syariat itu telah diolok-olok perlu kita maaf dari Allah karena sungguhnya kalian sudah kafir setelah beriman. Terus Al-Quran Allah yang mengancam jadi bukan hal yang gampang ketika kita mengolok-olok atau mempermainkan menjadikan bahan bercanda dan kini pun sangat-sangat ditemukan tempat orang yang menjadikan agama sebagai olok-olok agama sebagai kan acor apa penistaan agama gini kok jadi apa nyuma pagarahan tanya pagarahan atau apa tapi dengan gampangnya melecehkan agama Islam dan ini akan sangat sering kita temukan banyak kini kok ada stand up komedian namanya pelawak-pelawak Pak. Dan kontennya tuh isi dari lawakan itu sengaja kadang menyinggung-nyinggung masalah dan anak-anak muda tuh, Pak, banyak orang galak orang-orang Islam anak-anak muda dan Islam gitu yang nonton di YouTube hanya bisa lo tak galak dengan padahal yang digalakan orang itu agama awak nggak ada istilahnya giroh dalam agama nggak ada semangat dalam membela agamanya itu di antara sensor yang mati mungkin, Pak. Dan mungkin ada beberapa contoh Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita ambil salah satunya saja karena keterbatasan waktu juga adalah ada dulu, Pak, sahabat Rasulullah. Adalah sahabat sih, Pak. Ada salah seorang yang hidup di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada orang siapanya masuk Islam. Singkat ceritanya masuk Islam. Namanya Uqbah bin Abi Mu'ayth. Jadi Uqbahnya masuk Islam. Setelahnya
kironyo nyo kan asuang de kawannya. Siapa kawannya Pak? Namanya Umayyah. Di antara kaum kafir Quraisy kan Pak. Nah, jadi Umayyah kok kalau engkau masih ikut bersama Muhammad, beriman ke Muhammad, jangan duduk juga pilih. Dan ampun aku pernah memelihara dengan Uqbah oleh si Umayyah. Nah, lalu inilah yang menjadikan si Uqbah tadi Pak yang keimanannya tidak begitu kuat, dia daripada orang putih pertemanan namanya si Umayyah kok, biar aku tinggal Muhammad. Sampai yang dikisahkan dalam beberapa riwayat itu Pak, malu yang kau pernah dengar Nabi diludahan Pak, atau yang meludahan tuh Pak. Padahal sebelumnya sempat beriman ke Allah. Awak pernah lo mendengar ketika Rasulullah sholat di Ka'bah itu diletakkan kotoran unta Pak, atau nyuruh pelaku itu Pak. Padahal sebelumnya menjadi bagian dari sahabat Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita turun ayat tentang itu tuh Pak, tentang untuk si Uqbah tadi Pak, yang ala kafir setelah beriman tuh Pak. Allah sabia, yauma ya'uddu dhalimu ala yadayhi ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Menyasa si Uqbah kok besok di hari kiamat kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia akan mengatakan attakhadtu ma'ar rasuli sabila. Andai aku dahulu mengambil jalan dan berteman dengan Rasulullah. Itu penyesalan orang-orang yang salah namanya kawan. Maknya dahulu di dunia lebih nyo kawan Umayyah daripada Rasulullah, lebih nyo menjadi orang kafir daripada menjadi sahabat-sahabat Rasulullah. Maka di hari kiamat Allah jelaskan penyesalannya adalah andai dahulu aku tidak attakhadtu ma'ar rasuli sabila, mengambil jalan bersama Rasul. Dan penyesalan keduanya juga Allah lanjutkan di surah Al-Furqan di ayat setelahnya, ya wailata laitani lam attakhir fulanan khalila. Andai juga dahulu aku tidak menjadikan si fulan itu, si Umayyah itu sebagai temanku. Dan ini adalah penyesalan orang yang salah menjaga kawan. Jadi kalau bisa kawan bersosial yang menjadi teman dekat itu orang-orang sajid, orang-orang yang sama kebencian, orang-orang yang sama dalam ketaatan kepada Allah, yang kalau yang mengici itu bermanfaat. Kalau bahas bisnisnya kan bermanfaat, membahas masalah aspek-aspek sosial yang bermanfaat itu tidak apa-apa. Soalnya menghabiskan waktu saya kalau awak banyak berteman dan beramah-tamah dengan orang-orang fasik ataupun orang-orang munafik. Dan inilah mungkin yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali lagi sebagaimana di pembahasan awal tadi, mudah-mudahan Allah lindungi awak dari sensor yang dari sifat rasa bersalah ketika melakukan dosa yang Allah hilangkan. Allah lindungi dan dari hal ini. Maka banyak maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.